Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku, Ayu Makeup dari Nganjuk, Jawa Timur. Setelah sekian lama kembali lagi aku berhibernasi. Sebenarnya bukan hibernasi, tapi mager ya lebih tepatnya. Video kali ini berbeda dari sebelum-sebelumnya yang pernah aku buat. Jadi aku nggak hanya tutorial makeup, tapi juga aku akan berbincang-bincang, akan berbagi pengalaman ke teman-teman. Kenapa akhirnya aku memilih profesi sebagai MUA atau tukang rias lah ya, seperti ini. So kalian yang punya keinginan dan kalian merasa pengen mengawali sebagai MUA, ini bisa banget kalian tonton videonya. Dan sebelumnya jangan lupa subscribe channel aku, aktifin notifikasinya biar nggak ketinggalan dengan video-video baru aku, dan jangan lupa juga untuk like, share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Oke, jadi untuk memulai cerita juga ke teman-teman gimana sih awalnya aku bisa jadi MUA, awalnya tuh kayak gimana sih. Terus kita langsung mulai aja sama sambil makeup. Jadi kita mundurin dikit dulu ini kerudungnya. Ini sebenarnya aku nggak mau kemana-mana sih, dan aku filmingnya sebenarnya juga udah malam, jadi memang untuk buat video aja. Jadi awal mulanya aku dulu akhirnya berani gitu ya buka jasa makeup itu dari tahun 2016 ya, di 2016 bulan September. Sebenarnya suka aja, ini udah suka aja gitu, suka sama makeup, tapi nggak kepikiran mbak yang akhirnya profesi yang bener-bener aku tekuni, aku pilih kayak gini tuh nggak terpikirkan sama sekali. Jadi awal-awal itu aku suka banget lihat YouTube tentang makeup gitu kan, aku suka tuh lihat. Kalau lama-lama kayak tertarik gitu kan, akhirnya aku ngumpulin tuh produk pelan-pelan. Terus akhirnya hobi itu kok lama-lama aku jadi serasa nyaman, seneng gitu loh ketika aku kayak suntuk skripsi dulu itu. Nah kalau mainan makeup itu kayak pikiran aku tuh kayak ke-refresh gitu loh, kayak semangat aku ke-charge lagi gitu. Sama sekali belum private kemanapun, ke MUA manapun, jadi bener-bener otodidak gitu. Terus adik-adik kosku, temen-temen kuliahku dulu gitu yang sering aku coret-coret gitu, alhamdulillahnya tuh mereka support juga, seneng gitu kalau aku dandanin sambil nunggu ini meresap. Jadi itu sebenarnya ada sangkut pautnya tuh antara profesi aku sekarang dengan pendidikan aku yang dulu. Terus ada salah satu temen aku, temen SD aku itu juga kuliah di Surabaya, tiba-tiba ngubungin tuh ke aku, bisa nggak sama mama makeupin aku buat wisudaan gitu. Aku sempet kaget itu, sempet kayak aku gitu loh, masa sih yang masih newbie banget pantas nggak sih buat makeupin wisudaan. Ntar aku tuh udah mikir yang aneh-aneh gitu kan, kayak hasilnya ntar kayak gimana ya, kan banyak tuh yang udah mua-mua lain yang berkecimpung di dalam dunia per makeupan yang udah lama gitu. Aku sempat nggak pede, cuman si temanku itu kayak ngeyakinin kamu bisa gitu dengan peralatan yang seadanya. Aku menjadi mua itu nggak langsung punya produk yang banyak, produk yang bagus tuh enggak, aku hanya bermodal pengetahuan dari YouTube gitu loh. Mana produk yang menurut rekomendasi para beauty vlogger itu bagus, ya itu yang aku beli gitu loh. Padahal sebelumnya aku nggak ngerti itu benar bagus atau enggak. Setelah makeupin temen aku itu, aku jadi ngerasa kayak lebih pede untuk belajar gitu kan. Terus aku asah sendiri, aku bener-bener aku sama sekali belum pernah private ke MUA gitu. Soalnya kan aku mikirnya cuannya aku belum dapat gitu loh, belum bisa untuk aku les ke yang pro gitu. Sedangkan aku emang aku udah bertekad kalau ini aku udah di sekolah ini sama orang tua gitu kan, aku nggak mau ngebuat orang tua aku tuh ngerasa terbebani lagi untuk aku minta ini itu. Ya udah akhirnya sebisaku aja aku belajar sendiri, trial error sendiri, akhirnya itu sampai nemu bener-bener racikan yang pas yang menurut aku itu bener-bener proses, nggak bisa instan.
udah punya nih pikiran, udah punya angan-angan, udah punya keinginan untuk oke, aku kerja mau ngumpulin modal buat buka usaha si makeup aku ini. Ya udah, akhirnya setelah lulus aku keterima kerja di salah satu bank Korea itu di ibu kota. Kurang lebih sekitar 1 tahun aja sih aku di sana. Aku kerja di sana yang kebetulan mengharuskanku untuk makeup dong setiap harinya kalau kerja. Makin seneng tuh sama makeup, terus apalagi teman-teman di sana juga nge-support aku dalam hobiku ini juga, dan sekaligus kayak ngepromosiin gitu. Setahun aku di Jakarta, nggak lama kemudian aku pulang balik lagi ke Nganjuk. Itu karena yang kayak aku dulu pernah cerita, karena aku sakit ya, karena aku sakit aku nggak bisa lanjutin tuh kerja. Sebenarnya perusahaan aku baik banget, cuman karena ya aku juga cukup tahu diri, nggak enak juga dong sama karyawan yang lainnya. Ya udah, akhirnya aku mutusin untuk resign aja. Akhirnya aku pulang. Sempet tuh aku vakum dari dunia permakeupan selama ada kali kalau setahunan tuh ada kayaknya. Sebenarnya sama orang tua udah nggak dibolehin kerja, kayak ya udah kamu tuh udah punya skill yang ini gitu loh, nggak usah lah kamu menggapai apa yang sebenarnya kamu tuh nggak kuat gitu kan. Tapi aku tuh masih ngeyel kayak enggak, aku nggak selemah itu gitu. Akhirnya aku masih ngeyel, dan akhirnya aku kerja lagi di salah satu bank swasta juga, tapi milik Indonesia gitu kan, di daerah Kediri situ. Nggak lama aku resign, ternyata aku udah nggak di situ passionnya, bukan jadi pekerja kantoran, udah bukan office lagi tempatku gitu. Lama aku meminta sama Allah gitu untuk ditunjukkan jalan rezekiku tuh sebenarnya itu di mana. Aku semakin memantapkan hati kalau ini jalan yang sekarang ini yang ternyata yang diridhoi Allah, yang diridhoi juga sama orang tuaku gitu. Aku terus semangat belajar, aku semangat untuk ngumpulin produk untuk mengupgrade lagi, karena nggak mungkin kan kalau produkku ya gitu-gitu aja, pasti otomatis kalah dong terus sama pasar gitu kan. Ya udah, akhirnya pelan-pelan sambil tetap promosi, dan akhirnya semakin kesini itu semakin kayak aku tuh semangat banget gitu loh untuk terus belajar, terus membangun relasi, kenal sama orang-orang baru, orang-orang yang lebih berpengalaman. Itu aku jadi excited banget gitu loh, dan aku merasa kayak aku udah nggak salah jalan lagi ini gitu loh, karena ridho dari orang tua juga aku dapat, otomatis ridho dari Allah juga aku dapat dong untuk pekerjaan ini. Yang penting tuh niat, yang penting itu adalah niat, dan dari hati lillahi ta'ala, mencari rezeki karena Allah, pasti akan ditunjukin sendiri nanti jalannya. Nih intinya ya, menurut aku menjadi seorang MUA sebagai perempuan itu bisa menjadi pekerjaan yang sampai nanti itu bisa gitu loh, karena jam kerjanya pertama nggak diatur, kedua juga kalau emang kita nggak bisa nerima job ya kita bisa nggak ngambil gitu kan. Intinya kita bisa ketika nanti menikah bisa memprioritaskan keluarga juga, tapi kita juga tetap bisa kerja sesuai dengan passion, sesuai hobi kita yang nggak ngebebani beban pikiran kita, gitulah intinya. Jadi kenapa aku pilih menjadi seorang MUA sekarang. Oh ya, itu tadi sedikit bincang-bincang dari aku, sedikit pengalaman yang bisa aku share buat temen-temen. Untuk temen-temen yang di daerah Nganjuk dan sekitarnya, kalau kalian butuh new makeup bisa langsung cek ke Instagram aku ayyymakeup.id. Kalian bisa kepoin hasil-hasilku di sini ya. Setiap
semua pasti juga punya ciri khasnya masing-masing. Teman-teman bisa menciptakan ciri khas kalian masing-masing sesuai dengan diri kalian sendiri tanpa harus kita ikut-ikutan tren. Ikut-ikutan tren boleh sih enggak, tapi jangan sampai kita berkiblat kepada satu mua nih misalnya, terus kita tiru semuanya apa yang ada di situ. Cari apa yang sekiranya bisa kita modifikasi dari situ yang akhirnya menjadi ciri khas kita. Well, itu tadi semua yang bisa aku share ke teman-teman. Semoga teman-teman bisa ngambil dari manfaatnya. Yang baik bisa dipakai, yang buruk gak usah dipakai. Dan kalau teman-teman pengen aku membuat tutorial makeup, misal suatu makeup Thailand kayak Korea atau apa, kalian bisa tinggalkan komen di bawah. Thank you so much untuk teman-teman yang udah ngedukung aku selama ini, dan mohon maaf kalau aku belum bisa konsisten buat videonya. And see you in next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.